Hai Suzuki Family, kali ini saya akan berbagi informasi mengapa suhu mesin cepat panas. Apa komponennya, apa gejala kerusakannya, apa bentuk kerusakannya, dan bagaimana penanganannya. Mengenal sistem pendingin mesin. Yes! Pastikan Anda menonton video ini sampai habis dan perhatikan diagram pendingin mesin berikut. Dalam satu kali siklus, air yang dingin dalam radiator akan disedot masuk ke dalam water jacket mesin lewat water pump. Air di dalam water jacket mesin setelah panas maka akan dikeluarkan lewat termostat sehingga air panas itu kembali ke radiator untuk didinginkan kembali. Dan begitu seterusnya. Inilah fungsi-fungsi komponen dari sistem pendingin mesin. Satu adalah radiator. Media penyimpanan dan tempat berlangsungnya proses pendinginan air agar suhu sistem pendingin terjaga. 2. Kap atau tutup radiator. Selain berfungsi sebagai penutup radiator, juga sebagai pengatur tekanan sistem pendingin radiator agar sirkulasi air tetap stabil dan kapasitas air pendingin terjaga. Tekanan sistem radiator berbeda-beda setiap mobil dan biasanya tertulis di kap radiator. Contohnya 0,9 bar, 1,1 bar. Pengaturan tekanan ini disebut pressure valve yang terdapat di dalam kap radiator. Ketiga, reservoir tank atau tangki cadangan adalah tempat penyimpanan cadangan air radiator. Saat pressure valve kap radiator terbuka oleh karena tekanan sistem pendingin melebihi tekanan kerja 1,1 bar misalnya, maka air akan dilepaskan dan disimpan di reservoir tank radiator. Sebaliknya, ketika tekanan rendah, maka terjadi kevakuman di dalam radiator, maka air di reservoir tank lewat selang penghubung terhisap masuk ke dalam radiator untuk memenuhi kapasitas air pendingin. Keempat, motor fan. Komponen yang meniup atau mengalirkan udara ke fin-fin radiator untuk membuang panas air dan menjaga suhu mesin normal. Fan bekerja otomatis berdasarkan suhu yang diukur oleh engine coolant temperature sensor atau ECT dekat termostat. Bekerja di suhu 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Artinya, fan berputar di suhu 90 untuk mendinginkan radiator dan mati bila suhu air di bawah 80 derajat Celcius. Nah, setiap kendaraan memiliki fan yang berbeda-beda. Ada yang motor fan 2 sekaligus terpasang dan ada juga yang motor fan 1 terpasang tapi memiliki 2 speed atau kecepatan, yaitu low speed dan juga high speed. Wow. Sesuai dengan kebutuhan pendingin mesin. Kelima adalah water pump atau pompa air. Berfungsi untuk menghisap dan mendorong air agar bersirkulasi dengan baik. Air dingin akan dihisap dari radiator lewat selang dan pipa outlet dan mendorong masuk ke dalam water jacket mesin sehingga suhu mesin terjaga. Keenam, water jacket engine adalah dinding air di dalam silinder blok dan silinder head mesin yang mengelilingi dinding piston. Berfungsi sebagai media menyerap panas mesin dari proses kerja mesin normal
dan mengalirkannya ke radiator untuk didinginkan, sehingga suhu kerja mesin tetap terjaga selama mesin bekerja. Ketujuh, termostat adalah katup bimetal yang bekerja berdasarkan suhu. Berfungsi sebagai katup yang mengendalikan, menutup dan mengalirkan air panas ke radiator lewat hose inlet untuk didinginkan. Menjaga suhu kerja mesin tercapai dan terjaga. Mencegah overheat akibat kalor yang dihasilkan dari kerja mesin. Termostat bekerja pada suhu 85 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Maka air panas akan dilepas dan katup menutup kembali ketika suhu air menurun pada suhu di bawah 85 derajat Celcius untuk menjaga agar suhu kerja mesin normal. Kedelapan adalah heater core. Adalah komponen yang terdapat di dalam sistem AC mobil di bawah dashboard, satu tempat dengan evaporator AC. Sebagian air panas radiator mengalir dan tersimpan di dalam heater core lewat selang hose, heater inlet, dan hose outlet. Berfungsi sebagai media untuk mendapatkan udara hangat bila Anda membutuhkannya di dalam kabin mobil. Tentu fungsi ini Anda harus menyetel tombol AC untuk mengalirkan udara blower AC ke heater, yaitu dengan merubah setelan suhu dari cold atau biru ke heat atau merah. Sistem udara AC hangat seperti ini biasanya digunakan di daerah dingin, sehingga suhu di kabin mesin tidak over cold tapi bisa hangat sesuai kebutuhan di dalam kendaraan kabin mobil. Berikut adalah dampak ke mesin yang diakibatkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya dengan baik salah satu komponen yang di sistem pendingin mesin. 1. Radiator bocor. Berakibat temperatur mesin panas dan bisa overheat, bahkan bisa menggagalkan kerja mesin. Titik bocor bisa di fin-fin radiator, menipis atau kena benda asing. Upper tank upper atau lower merekah dari dalam dan pecah hingga keluar. Ini proses lama dan sering tidak ketahuan dari luar. Ketahuannya ketika air sudah merembes, bahkan air sudah bocor keluar. Lubang tutup radiator gompal, pecah sehingga air rawan keluar sehingga temperatur panas. Kedua, kap radiator rusak. Berdampak temperatur mesin panas. Kerusakan bila sudah usia karet dan katup pressure valve patah, lepas sehingga air rawan keluar memenuhi reservoir tank hingga tumpah, sehingga air radiator potensi berkurang bahkan habis dan berdampak temperatur mesin panas. Ketiga, selang di dalam tangki cadangan lepas. Sekalipun dampak kecil, tapi bila terlalu lama, maka suhu mesin panas. Mengapa? Karena air yang sudah dilepaskan ketika tekanan air melebihi 1,1 bar tidak bisa terhisap kembali masuk ke dalam radiator karena selang pendek penghubung lepas. Maka pastikan selang pendek ini tetap terpasang dengan baik. Keempat, motor fan mati. Berdampak suhu mesin panas, overheat, air radiator terkuras dan mesin potensi mati. Penyebabnya bisa karena motor fan itu sendiri rusak, relay mati, atau ECT rusak. Ketika fan mati, maka air di dalam radiator panas. Maka tekanan pun akan naik melebihi tekanan kerja dari pressure valve kap, sehingga air keluar menuju tangki cadangan. Bila hal ini terus berlanjut, maka air radiator
bisa habis dan berdampak overhead di mesin. Kelima, water pump. Berdampak saat jalan macet, suhu mesin tinggi. Saat akselerasi jalan cepat, suhu mesin normal. Ini diakibatkan karena bilah kincir daripada water pump sudah terkikis habis karena usia. Bisa juga karena bocor air dari gasket atau seal water pump. Sehingga air radiator bocor keluar dan suhu mesin bisa tinggi. Keenam, termostat rusak. Bimetalnya mengalami perubahan bentuk, bengkok, macet posisi katup tertutup, atau macet posisi katup terbuka. Bervariasi dampaknya. Akibatnya, katupnya rusak, aliran air jadi tidak lancar, maka suhu mesin akan naik saat jalan cepat. Bila kita berhenti, maka suhu air bisa normal kembali. Tapi bila hal ini tidak diperhatikan saat jalan, maka potensi suhu mesin overhead karena air berbalik ke radiator dan akibatnya tekanan tinggi. Maka katup radiator terbuka dan air pun keluar ke reservoir tank hingga tumpah. Maka temperatur mesin jadi panas. Ketujuh, yaitu hose atau pipa atau selang-selang sistem pendingin. Perhatikan titik kebocoran di sini di beberapa titik, baik di ujung selang maupun di pipa. Bila hal ini terjadi, maka sudah otomatis air di dalam radiator akan bocor keluar hingga terjadi kebocoran di titik-titik selang ini. Juga di titik-titik di bawah water pump. Jadi titik kebocoran keluar akan mudah dideteksi. Maka perhatikanlah air radiator bocornya di titik mana. Itu mendeteksi apakah itu dari selang, pipa, atau radiator, atau water pump, dan sistem lainnya. Kedelapan, yaitu heater core bocor. Sama halnya dengan radiator bocor, maka air keluar di dalam kabin mobil bisa di bawah kaki supir atau di bawah kaki penumpang kiri supir. Kabin mobil jadi bau rasa coolant dan keluar uap panas di karpet. Bila hal ini terus berlanjut, maka berdampak overhead pada mesin. Dampak terburuk dari kerusakan salah satu komponen di atas, bila lalai atau kurang perhatian terhadap perubahan suhu mesin di dalam perjalanan, maka terjadinya overhead di mesin. Dan sangat potensial terjadinya perubahan permukaan silinder head mesin atau melenting. Akibatnya air bisa bercampur dengan oli. Ini bisa dilihat dari kap oil filler berwarna susu putih. Nah, kalau ini terjadi maka harus turun mesin dan potensi ganti silinder head ya. Wow, pasti mahal itu. Perhatian, bila Anda sedang dalam perjalanan, maka perhatikanlah perubahan suhu mesin lewat indikator suhu mesin di panel instrumen. Baik bentuk analog atau jarum, normalnya di setengah, maupun bentuk digital, di mana saat dingin indikator berwarna biru. Dan dalam perjalanan tidak ada lampu indikator menyala. Tetapi ketika suhu mesin tinggi, maka lampu merah menyala. Itu menandakan temperatur mesin tinggi. Penanganan darurat saat suhu mesin panas. Matikan mesin dan kunci kontak on. Pastikan fan berputar saat suhu mesin masih panas. Sambil cek kebocoran air di sekitar radiator, pipa, dan water pump. Setelah mesin dingin, baru buka kap radiator sambil isi air bila kurang. Dan cek juga kapasitas di reservoir tank. Apakah penuh, luber, atau malah kosong.
Dan apabila Anda ragu melakukannya, maka minta bantu di sekitar Anda yang Anda yakinin atau telepon bengkel resmi Suzuki. Ada hotline telepon saat 24 jam atau telepon bengkel resmi Suzuki terdekat di jam kerja. Ingat, jangan paksakan jalankan kendaraan bila belum teratasi. Berpotensi kerusakan besar dan mesin bisa gagal fungsi. Berikut adalah cara buka tutup radiator. Perhatikan, step pertama putar dulu ke kiri, lalu goyang-goyang biar uap panas keluar. Setelah aman, maka tekan sambil putar ke kiri lagi. Maka baru angkat kap radiatornya. Ya, perhatikan tutupnya dan perhatikan kapasitas air. Bila Anda sudah menambahnya, maka tutup kembali ya dengan cara putar ke kanan sambil tekan. Ya, lalu putar lagi sampai dengan lurus dengan water tanknya. Berikut adalah cara perawatan sistem pendingin mesin. 1. Pastikan Anda selalu menggunakan air radiator coolant di sistem pendingin mesin Anda. Kedua, kuraslah selalu air radiator coolant Anda di usia 40.000 km atau 2 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu. Dan ketiga adalah pastikan semua komponen sistem pendingin mesin Anda bekerja dengan baik. Tentu Anda harus memastikannya di bengkel resmi Suzuki. Nah, sudah cukup jelas bukan? Sudah cukup jelas bukan? Jangan lupa di subscribe ya, like ya, and share, dan komen bila ada yang kurang jelas. Dan pastikan Anda ada di video-video kami berikutnya. Bye bye.